Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ayuhal hadirun, hadirin sekalian dimanapun berada, mari bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, yang tentunya kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid wa karim alaih. Hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang insya Allah penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bercerita terkait tentang berbakti kepada orang tua. Ini hal yang penting untuk disampaikan, supaya generasi-generasi kita adalah generasi yang baik, generasi yang taat kepada orang tua dan taat kepada penciptanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah juga berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Sangat penting kita berbuat baik kepada orang tua kita. Harus berbuat baik. Ini kewajiban kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasannya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kursinya dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril tentang apa tanggapan Allah terhadap hajatnya umat Islam pada malam Qadar. Para malaikat bertanya, wahai Jibril, apa tanggapan Allah terhadap keinginan orang mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat terhadap mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali empat orang. Apakah itu? Para malaikat bertanya, siapakah 4 orang tersebut yang tidak diampuni dosanya dan tidak diterima puasa Ramadannya? Jibril menjawab, orang yang tetap meminum khamar. Minuman khamar yaitu narkoba. Orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di sini kita lihat. Orang yang memutus ikatan silaturahim dan orang yang tidak mau berbicara dengan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Alangkah indahnya di bulan Ramadan. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kebaikan. Karena di situ semua hal harus kita perbaiki.
silaturahmi kita eratkan kembali. Anak harus patuh kepada orang tuanya, taati orang tuamu. Akan tetapi barang siapa berpuasa bukan karena iman dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah, maka Allah tidak butuh terhadap puasa orang tersebut. Kembali lagi kepada berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah kesempatan. Siapa yang memanfaatkan kesempatan ini, dia beruntung. Semasih orang tua kita masih ada dengan kita, semasih kita juga berumur, semasih kita juga masih hidup, kita berbakti kepada orang tua. Kita gunakan kesempatan kita ini. Ini kesempatan berharga. Lakukan terus kebaikan kepada orang tua kita. Kita harus kunjungi orang tua kita. Kalau tidak bisa kunjungi setiap hari, maka kunjungi setiap pekan. Jika tidak bisa tiap pekan, maka kunjungi tiap bulan. Kalau orang tua kita jauh, ya kita datangi. Ya begitu semestinya yang harus kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, untuk kedua orang tua kita. Dan jangan kita datang kepada orang tua kita memberikan beban lagi kepada orang tua kita, menyusahkan orang tua kita. Jangan. Orang tua kita sudah susah membesarkan kita, mendidik kita, mulai kita dari kecil, anak-anak, mulai dari bayi kemudian menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Kalau itu pun kita menyusahkan orang tua kita, sangat menyedihkan. Jadi marilah kita datang kepada orang tua kita, meringankan orang tua kita itu, meringankan bebannya, membuat dia gembira. Bagaimana cara kita membuat beliau gembira, membuat beliau tersenyum? Kalau kita punya uang, kita berangkatkan orang tua kita ke haji, Masya Allah. Kalau kita punya uang, kita umrohkan orang tua kita. Keistimewaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah jihad. Jadi sebagaimana terjadi pada pemuda ini meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi jihad. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian pemuda itu menjawab, "Masih, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda kembali, "Irji' fafihima fajahad." Pulanglah dan berjihadlah kepada orang tuamu itu. Berarti berbakti kepada orang tua itu adalah jihad. Subhanallah. Berbakti kepada orang tua itu pahalanya sangat besar. Pahalanya berlipat ganda. Demikian juga kalau kita durhaka kepada orang tua kita, itu langsung diberikan Allah teguran kita di dunia dan di akhirat, apalagi langsung diberikan balasan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ithnani yu'azziluhumullahu fid dunya wal akhirah, al-baghyu wa uququl walidain." Ada dua dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Di sini ada dua hal yang Allah percepat balasannya di dunia, yaitu orang yang berbuat zalim dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Untuk itu, mari kita jaga sikap kita kepada orang tua kita. Alhamdulillah, kita masih mengkaji ilmu-ilmu agama sehingga kita dekat dengan Allah dan mengetahui adab-adab, adab dalam lingkungan, adab bergaul, dan adab terhadap orang tua, dan juga adab terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Dan kita juga telah mengetahui dalil-dalilnya. Dan itulah pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita. Walaupun kita lihat di lingkungan kita lihat di sekitar kita, terkadang orang berat dalam berbakti kepada orang tuanya. Ada yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya
karena beberapa hal. Ini harus dibiasakan kita berbakti kepada orang tua. Karena kewajiban kita berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua kita. Tetaplah berbakti kepada orang tua. Makanya Imam Hasan al-Basri ketika orang tuanya meninggal dunia, beliau menangis luar biasa. Kemudian ditanya, "Mengapa engkau menangis? Engkau ini imam." Imam Hasan al-Basri menjawab, "Saya menangis karena satu pintu untuk masuk surga telah tertutup, yang dulunya terbuka lebar tetapi sudah tertutup." Ini bisa kita petik pelajaran dari situ. Semasa orang tua kita ada, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Kita manfaatkan kesempatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrik bima laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, sesungguhnya yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Al-Luqman ayat 15. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, sebuah pelajaran yang berarti. Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita berbuat buruk kepada kita, sebagai seorang anak, tetaplah gauli orang tuamu dengan kebaikan, meskipun orang tuamu sangat menzalimimu. Akan tetapi berbakti kepada orang tua itu, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukannya, maka janganlah kita mengikutinya. Janganlah kita mengikuti keduanya. Berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita itu adalah tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Yang paling dekat sama kita, yang paling mudah, yang paling murah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogiba anfu, thumma rogiba anfu, thumma rogiba anfu." Orang ini celaka, orang ini celaka, orang ini celaka. Kemudian ditanya, siapa yang celaka? Man adraka abawaihi indal kibri ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Seorang anak yang mendapati bapak dan ibunya sudah tua renta, satu atau dua-duanya, lalu ternyata tidak bisa masuk surga lewat situ. Hadis riwayat Muslim. Kalau pintu yang sudah terbuka lebar kemudian tertutup, kita mau masuk lewat mana? Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita membalas budi? Walaupun kita tidak bisa membalas budi, tapi kita melakukan sesuai dengan cara kita, kemampuan kita. Sehingga ketika berbuat baik itu ada dorongan yang lebih besar. Ada dorongan dari dalam ingin berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua kita? Kalau orang tua kita masih hidup, ya kita datangi orang tua kita. Kita berikan hadiah. Kita buat beliau itu tersenyum, senang, bahagia dengan apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Katakan kepada mereka, harta yang kalian infakkan yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua, baru kerabat kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Kadangkala kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita lupa berbuat baik kepada orang tua kita. Mari kita berbuat baik kepada orang tua kita. Biasanya orang tua kita selalu khawatir dengan kita, sedangkan kita kadang nggak khawatir dengan orang tua kita. Satu ibu bisa mengurus 10 anak, tetapi
10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Ibu kita merawat kita dengan cinta dan kasih sayang. Berusahalah kita merawat orang tua kita. Kalau dia sakit, datang ke orang tua kita. Kalau kita di luar kota, datang ibu kita. Tak kala orang tua kita telah tiada, apa yang bisa kita lakukan? Doakan kedua orang tua kita. Kita usahakan cita-cita beliau itu tercapai. Kita menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Itu pun sudah luar biasa. Kemudian yang penting adalah kita doakan orang tua kita. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ad-Dabul Mufrad. Seorang sahabat bercerita, "Ya Rasulullah, ibuku ini meninggal dunia belum sempat berwasiat. Sesungguhnya semua uangnya menjadi warisan. Kalau berwasiat, sebagian uangnya berarti jadi wasiat," kata sahabat tersebut. "Apa kira-kira bisa kalau aku bersedekah buat ibuku?" Rasulullah menjawab, "Bisa, bersedekahlah engkau untuk ibumu." Kemudian yang termasuk berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia ialah kita menjaga hubungan dengan teman-teman dan kerabat baik orang tua kita. Biasanya kalau bapak sudah meninggal, hubungan kita sama paman menjadi jauh, sama bibi menjadi jauh. Kemudian silaturahminya juga apalagi jarang berkunjung. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah di satu hari dalam perjalanan ke Mekah, dia naik unta dan dia punya keledai. Kalau capek naik unta, maka dia naik keledai. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Badui. Abdullah bin Umar menghadiahkan surban dan keledainya kepada Badui tersebut. Orang-orang bertanya kepada dia, memberi begitu banyak kepada dia. Padahal orang Badui ini diberikan 2 dirham saja mereka sudah senang. Apa kata Abdullah bin Umar? Bahwa bapaknya orang ini adalah sohibnya bapakku. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya termasuk kebaikan yang paling maksimal itu adalah seorang berbuat baik kepada teman-teman yang dikasihi oleh orang tuanya. Maka jangan putus hubungan dengan teman-teman ibu antum, teman-teman bapak antum. Mari jaga hubungan. Inilah yang dapat Anda sampaikan. Mari kita petik hikmahnya. Mulai dari sekarang ini, mari kita azamkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Marilah jangan keraskan suara kepada orang tua kita. Jangan lebih tinggi intonasi suara kita daripada suaranya. Marilah berlemah lembut kita, apalagi di bulan Ramadan, di bulan suci. Masya Allah. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menggapai ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighar. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا
إننا جهلنا فعلمنا إننا نسينا فذكرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر وأهل الضير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin kaum muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tinggikanlah derajatnya ya Allah, kokohkanlah kedudukannya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Tuhan kami, jika ia telah tiada ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, mudahkanlah siksa kuburnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halallah iyakum jami'an, astaghfirukum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.